Mas Asti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai paradigma pendidikan politik dan paradigma pendidikan konservatif. Pendidikan politik sering disebut sebagai political forming atau politis Bildung. Disebut forming karena di dalamnya terkandung intensitas untuk membentuk insan politik yang menyadari status kedudukan politiknya di tengah masyarakat. Disebut Bildung atau pendidikan diri sendiri karena istilah ini menyangkut aktivitas membentuk diri sendiri dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab untuk menjadi insan politik yang bermartabat. Pendidikan politik dianggap sebagai penyadaran bagi warga negara untuk kepentingan negara agar warga negara memahami politik dan aspek-aspeknya dari setiap permasalahan yang dihadapi, sehingga mereka dapat mempengaruhi dan mengambil keputusan di tengah medan politik dan pertarungan konflik. Dalam kehidupan yang demokratis, pendidikan politik merupakan hal yang penting karena dalam proses demokratisasi memerlukan syarat untuk keterdidikan rakyat secara politis. Yang kedua, paradigma pendidikan konservatif. Berdasarkan pandangan ini, kaum konservatif lama menganggap rakyat itu tidak memiliki kekuatan atau kekuasaan untuk mengubah kondisi mereka. Rakyat harus menerima nasibnya dengan pasrah dan mau menerima takdir dari Tuhan. Kaum konservatif berpendapat bahwa pendidikan itu bersifat apolitis. Lembaga pendidikan dibentuk untuk memahami ajaran Tuhan. Pendidik bertujuan untuk menjaga status quo. Bagi kaum konservatif, orang miskin, buta huruf, dan berpendidikan dan kaum tertindas tidak memiliki kekuasaan atau power karena salah mereka sendiri. Namun, kaum konservatif menyarankan kepada kaum miskin untuk bersabar dan belajar menunggu sampai giliran mereka datang, karena pada akhirnya kelak semua orang akan dapat memperoleh kebebasan dan kebahagiaan. Jadi untuk mencapai kebebasan dan kebahagiaan, manusia harus belajar dan bekerja keras. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai paradigma pendidikan kritis dan paradigma pendidikan liberal. Pendidikan kritis di tahun 1960-an di dalam dunia pendidikan muncul pemikir yang mengemukakan gagasannya mengenai pendidikan kritis. Pada dasarnya teori pendidikan kritis muncul karena adanya sosial dan adanya filsafat ilmu dari mazhab Frankfurt. Seperti yang kita ketahui bahwasannya teori kritis ini dibahas pada tahun 1920-an agar mengkritisi paradigma bernilai positif yang berhubungan dengan paradigma dan metode sosial ilmu ke arah paradigma serta metode yang digunakan pada keilmuan alam. Teori kritis mampu memberikan gagasan lebih menuju masa depan, sehingga mampu untuk mengkritisi segala ilmu baik ilmu alam maupun ilmu filsafat secara menyeluruh. Teori kritis berfungsi untuk mengkritisi sebuah paradigma. Oleh sebab itulah muncullah teori pendidikan baru yang disebut paradigma pendidikan kritis. Mansur Fakih mengartikan bahwa paradigma pendidikan kritis merupakan sebuah ajaran yang berpendidikan yang mengacu kepada anggapan kritis pada ideologi dominan yang mengacu pada pemikiran yang berhubungan dengan masyarakat. Baik, perkenalkan nama saya Nur Anissa, NPM 19032023. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ranah pendidikan politik. Ada dua aspek. Yang pertama, aspek kognitif pendidikan politik. Salah satu aspek yang menjadi tujuan pendidikan politik adalah aspek kognitif, yang arahnya adalah membangun pengetahuan politik warga negara atau civic knowledge. Pengetahuan dan pemahaman warga negara terhadap konsep-konsep dasar politik tertentu menjadi sangat penting untuk dibangun, karena tanpanya kesadaran politik yang kritis tidak mungkin ditumbuhkan. Padahal kesadaran politik kritis merupakan syarat penting bagi suatu partisipasi warga negara yang otonom. Persoalan yang perlu dipahami dan diketahui oleh setiap warga negara dalam ranah ini adalah: yang pertama, proposisi demokrasi. Apabila posisi dan kerangka tujuan pendidikan politik telah diketahui dan dipahami dengan baik oleh setiap warga negara, maka pendidikan politik diarahkan untuk dapat mengembangkan pertanyaan dasar dalam rangka memahami bekerjanya sistem demokrasi. Terdapat 7 pertanyaan pokok yang dapat menjelaskan kinerja demokrasi yang merupakan dasar-dasar demokrasi yang harus diketahui dan dipahami cara bekerjanya.
oleh setiap warga negara sebagai salah satu bentuk dasar warga negara, civic knowledge. Yaitu yang pertama ada apakah demokrasi itu, kemudian yang kedua mengapa memilih demokrasi? Yang ketiga, hal apa saja yang membuat demokrasi dapat bekerja? Yang keempat, bagaimana demokrasi dapat bekerja? Yang kelima, apakah yang dimaksud dengan citizenship dalam demokrasi? Dan yang keenam, ada bagaimana masyarakat menjadi dan meninggalkan demokrasi. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, peran apakah yang dimainkan demokrasi dalam hubungan global? Selanjutnya, aspek ranah yang kedua yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat. Dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945, terjadi pergulatan pemikiran tentang gagasan kedaulatan rakyat. Pergulatan pemikiran tersebut berujung dengan diubahnya ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Awalnya, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Kemudian diubah pada saat perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 sehingga rumusannya menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan yang dianut bangsa Indonesia adalah kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat adalah sebuah kekuasaan yang dimiliki rakyat yang diserahkan kepada negara agar menjalankan fungsinya. Kedaulatan rakyat merupakan ajaran dari demokrasi di mana kekuasaan tertinggi dalam negara di tangan rakyat. Rakyatlah yang memegang kekuasaan negara sehingga pemerintahan negara berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi, yang memiliki kedaulatan suatu negara adalah rakyat. Pernyataan bangsa Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat, yaitu terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Kalimat ini menyatakan secara tegas bahwa negara Indonesia menganut prinsip kedaulatan rakyat. Pada alinea ini juga menegaskan tujuan negara Indonesia, bentuk negara Indonesia, dan dasar negara Indonesia. Yang kedua ada Pancasila Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya yang ketiga yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia sejak amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 yang dahulu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR, lalu setelah amandemen berubah menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Lembaga Pelaksana. Tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh sebuah lembaga negara atau MPR, tetapi dilaksanakan oleh rakyat melalui mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada rekan selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perekonomian. Sistem perekonomian yang diterapkan oleh Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Maka secara normatif Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan ideal sistem perekonomian Indonesia. Dasar politik perekonomian ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang berbunyi ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Lalu ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3, bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemudian ayat 4,
Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Dalam proses pembangunan sistem ekonomi di suatu negara dipengaruhi banyak faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor-faktor internal diantaranya adalah kondisi fisik, lokasi geografis, serta jumlah kualitas sumber daya alam dan manusia. Faktor-faktor eksternal diantaranya adalah perkembangan teknologi, kondisi perekonomian dan politik dunia, serta keamanan global. Nah, sistem ekonomi Pancasila dipilih untuk diterapkan di negara kita karena di dalamnya terdapat makna demokrasi ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan juga harus memiliki prinsip yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pemerintah juga mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh swasta secara umum agar terhindar dari praktik kecurangan seperti penipuan, praktik monopoli yang merugikan, serta mafia perdagangan. Tujuannya agar tercipta keadilan di tengah-tengah masyarakat. Wujud dari penerapan ini adalah digalakannya program dan usaha koperasi dengan tujuan yang sah. Salah satunya adalah untuk menyejahterakan anggota serta masyarakat. Sistem ekonomi Pancasila mengedepankan peran bersama dari pihak pemerintah maupun swasta dalam mengelola perekonomian. Hal tersebut diwujudkan dalam pembagian peran yang jelas antara badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta. Pemerintah mengelola barang-barang yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, sedangkan selebihnya berkenaan dengan itu dikelola oleh swasta dengan pengawasan dari pemerintah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ranah afektif pendidikan politik. Afektif atau intelektual adalah mengenai sikap, minat, emosi, nilai hidup, dan apresiasi siswa. Menurut Cradwell 1964, klasifikasi tujuan domain afektif terbagi dalam 5 kategori. Yang pertama adalah penerimaan, mengacu kepada kemampuan memperhatikan dan memberikan respon terhadap stimulasi yang tepat. Penerimaan merupakan tingkat hasil belajar terendah dalam domain afektif. Yang kedua adalah pemberian respon atau partisipasi. Satu tingkat di atas penerimaan, dalam hal ini siswa menjadi terlibat secara afektif, menjadi peserta yang tertarik. Yang ketiga adalah penilaian atau penentuan sikap. Mengacu kepada nilai atau pentingnya kita menentukan atau menterikatkan diri kepada objek atau kejadian tertentu dengan reaksi-reaksi seperti menerima, menolak, atau tidak menghiraukan tujuan-tujuan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi sikap dan apresiasi. Yang keempat adalah organisasi, mengacu kepada penyatuan nilai sikap-sikap yang berbeda yang membuat lebih konsisten, dapat menimbulkan konflik-konflik internal dan membentuk suatu sistem nilai internal, mencakup tingkah laku yang tercermin dalam suatu filsafat hidup. Selanjutnya adalah karakterisasi atau pembentukan pola hidup. Mengacu kepada karakter dan daya hidup seseorang, nilai-nilai sangat berkembang. Nilai teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan lebih mudah diperkirakan. Tujuan dalam kategori ini adalah hubungannya dengan keteraturan pribadi, sosial, dan emosi jiwa. Variabel-variabel itu juga telah memberikan kejelasan bagi proses pemahaman taksonomi afektif ini. Berlangsungnya proses afektif adalah akibat perjalanan kognitif terlebih dahulu, seperti pernah diungkapkan bahwa semua sikap bersumber pada organisasi kognitif pada informasi dan pengetahuan yang kita miliki. Sikap selalu diarahkan kepada objek, kelompok, atau sekelompok orang yang berhubungan dengan kita. Dengan mereka pasti didasarkan kepada informasi yang kita peroleh tentang sifat-sifat mereka.
Bidang afektif dalam pendidikan politik ini akan memberi peran tersendiri untuk dapat menyimpan atau menginternalisasikan sebuah nilai yang diperoleh lewat kognitif dan kemampuan organisasi afektif itu sendiri. Jadi eksistensi afektif dalam dunia pendidikan politik ini adalah sangat urgent untuk dijadikan sebuah pengajaran yang lebih baik.